Alhamdulillahil malikid dayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil walidin adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bittaqwa wa ta'atihi. Qala Allah ta'ala ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di tanggal 4 Ramadan atau sebagian di tanggal 5 Ramadan. Dan tentunya harapan kita semua kita bisa melewati sampai ujung Ramadan nanti. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita ingin atau pernah melamar seorang gadis, maka tentunya kita butuh bekal, yaitu fisik dan materi. Begitu juga jika kita ingin melamar sebuah pekerjaan, tentu kita butuh bekal, antara lain ilmu, skill, dan pengalaman. Juga untuk hidup, kita butuh bekal untuk badan kita ini, yaitu makan dan minum. Tapi jangan lupa, setelah kita sibuk di dunia ini, ada tempat lain yang lebih kekal hidup di sana. Tidak lain adalah alam akhirat. Tentu bekal untuk hidup selamanya ini bukan bekal yang ringan atau sedikit, tapi butuh bekal iman, amal soleh, dan takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal kata Allah adalah takwa. Maka khotib mengajak, mari kita semua menjaga takwa kita, lebih takut kepada Allah, laksanakan segala perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat terbaik, yaitu di rumah Allah ini, bersama orang-orang yang terbaik. Kita semua yang beriman, yang hadir di masjid ini, berkumpul di hari yang terbaik, yaitu hari Jumat. Bahkan kita berkumpul pada bulan terbaik, yaitu bulan suci Ramadan. Dan mari kita sama-sama saling mengingatkan dan tidak bosan untuk membahas tentang Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabal jannah wa ghulliqat abwaaban nar wa suwidat sayatin." Apabila bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Mari kita kupas hadis yang singkat ini. Yang pertama, pintu surga dibuka. Beberapa ulama mengartikan antara lain pemahaman umumnya. Jika kita memiliki anak berumur 5 tahun sampai 6 tahun misalnya, lalu kita katakan kepada anak kita itu, "Wahai anakku, jangan ikuti orang itu, dia tangan panjang." Maka yang maksud kita adalah panjang tangan adalah suka mengambil haknya orang atau mencuri dan lain-lain. Maka bisa saja anak kecil tadi berkata, "Wahai bapakku, mana pak? Kok nggak ada pak? Tangannya pendek kok pak, sama seperti kita." Maka begitulah gambaran secara umumnya, bahwa Ramadan mampu merubah tatanan surga. Yang biasanya surga tertutup, maka ini terbuka selama 1 bulan penuh. Dan disampaikan bahwa penduduk surga pada bulan Ramadan berdiri di pintu surga saya berkata, "Wahai penduduk bumi yang taat beribadah, kemarilah masuk ke dalam surga." Namun pertanyaannya adalah, untuk apa pintu surga ini dibuka, sedangkan kita belum bisa memasukinya? Karena syarat masuk surga adalah melewati hari kiamat. Jadi untuk apa dibuka? Kira-kira apa jawaban kita? Sebagai contoh, jika pemerintah misalnya, Pak Wali Kota membuka peluang beasiswa bagi anak sekolah, maka pemerintah membuka beasiswa itu tentunya biasanya yang masuk adalah orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berprestasi. Pertanyaannya adalah, apakah semua anak sekolah bisa menerima beasiswa itu? Tentunya belum. Karena langkah yang dilakukan pertama kali adalah untuk menerima beasiswa itu adalah melakukan yang namanya pendaftaran. Maka begitu juga lah pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan ini. Bukan untuk kita masuk ke sana saat ini, tetapi sebagai bentuk pendaftaran kita masuk ke dalam surga. Maka 1 bulan penuh ini, marilah kita berlomba-lomba mendaftarkan diri kita untuk masuk ke dalam surga.
Jemaah Jumat rahimakumullah, itulah gambaran umumnya. Namun ada pendapat ulama yang harus kita pahami bahwa terbukanya pintu surga itu adalah terbukanya pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Sehingga orang beriman berlomba-lomba melaksanakan semua amal soleh sesuai nama-nama surganya. Ada bagus sholat, pintu sholat. Di Ramadan tentunya kita bukan cuma sholat 5 waktu, tapi juga ada sunnah tarawih, witir, dan lain-lain. Ada namanya pintu surga babur royan, pintu surga orang yang berpuasa. Tentunya kita yang berpuasa di sini adalah mendapatkan pintu itu. Ada lagi babu sodakoh, pintu surga, pintu sedekah. Babu taubah, pintu orang-orang yang bertaubat. Maka pintu-pintu ini kita lakukan, maka itulah artinya pintu-pintu itu kita buka di bulan suci Ramadan. Kemudian pintu neraka ditutup. Artinya adalah kebalikan dari itu semua. Semakin semangat orang melakukan amal soleh Ramadan, tentunya amalan-amalan buruk pasti ditinggalkannya. Artinya menutup peluang kita untuk melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir juga adalah wasufidatis setan. Setan itu dibelenggu. Maka makna kata ini juga tentunya ada beberapa pendapat ulama yang berbeda-beda. Tentunya yang paling banyak pertanyaannya adalah tentang setan ini dibelenggu. Bukan setannya dikurung di mana, setannya diikat di mana, setannya berupa apa. Tapi yang paling banyak ditanyakan adalah kenapa setannya dibelenggu, tapi masih ada orang yang melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Maka ulama menjelaskan antara lain. Pertama, ada contoh jika seekor harimau atau seekor guguk misalnya dibelenggu, diikat misalnya, apakah hewan ini tidak bisa membuat celaka? Apakah hewan buas ini bisa memelukai manusia? Tentunya bisa. Jika manusia itu datang mendekatinya, bisa saja dicakar, bisa saja dikagetkan dengan aungannya yang keras. Begitu juga setan yang dibelenggu, walaupun diikat tetap bisa melakukan namanya penyesatan, bisa menghasut dan lain sebagainya. Kemudian ada pendapat yang kedua, yang dibelenggu dan diikat setan ini adalah setannya, sedangkan manusia memiliki namanya nafsu, yang mana nafsu ini lebih sadis, lebih jahat 10 kali daripada setan. Maka jika nafsu ini tidak bisa dikendalikan di Ramadan, tentunya tetap terperosok. Jika di luar Ramadan telah terbiasa terjerumus oleh nafsunya, maka bisa jadi di Ramadan dia belum bisa meninggalkan keburukannya itu. Dan pendapat yang terakhir adalah karena Ramadan disibukkan dengan amal yang soleh begitu banyak dan berlipat ganda, sehingga tidak ada celah setan untuk menggoda, tidak ada kekuatan iblis menggoda, karena manusia semua fokus kepada amal solehnya. Jemaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ingin khutbah dan menaiki tangga mimbarnya, beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Setelah khutbah selesai, maka bertanyalah para sahabat, wahai Nabi, mengapa engkau mengucapkan amin, sedangkan kami tidak mendengar engkau mengucapkan doa apapun? Maka Nabi menjawab, Jibril datang dan berdoa, celakalah orang yang menemui bulan Ramadan dan pergi dari Ramadan sedangkan dosanya tidak ada pun yang diampuni. Artinya hidup di Ramadan, makan minum di Ramadan, beraktivitas di bulan suci Ramadan, tapi tidak bertaubat, tidak melakukan amalan-amalan Ramadan, tidak minta ampun kepada Allah sampai selesai 1 bulan Ramadan, dialah orang yang celaka, kata Nabi. Kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Setidaknya ada 3 tingkatan amal yang bisa menghapuskan dosa kita. Yang pertama, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman pastinya dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Maka sungguh puasa ini adalah menghapus dosa kita. Maka rumus puasa adalah wajib Ramadan, adalah niat puasanya. Bisa jadi ada yang berpikiran, kan saya sebagai pengawas pekerjaan yang biasanya suka marah-marah di lapangan, memarahi karyawan saya, daripada saya puasa marah-marah, mending saya tidak berpuasa. Ini adalah hal yang keliru. Atau bahkan seorang pekerja lapangan misalnya, yang tiap hari berjemur di kepanasan, maka dia tidak berpuasa. Ini juga harus kita luruskan, karena puasa ini adalah hukumnya wajib. Maka kita wajib menjalankannya dengan memulainya dengan niat dulu. Saya niat puasa besok, namun jika di tengah jalan, di tengah pekerjaan kita haus, lemas, lapar, bisa mengancam kesehatan dan nyawa,
maka yang harus kita batalkan adalah lebih baik daripada tidak berniat sama sekali dari awalnya. Namun ada juga orang yang tidak mampu berpuasa karena uzur, karena usia tua, sakit keras dan lain-lain, sehingga tidak bisa dapat ampunan dari ampunan puasa Ramadan. Maka rumusnya, caranya yang kedua adalah man qoma ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang bisa mendirikan malam-malam Ramadan seperti sholat wajib, sholat tarawih, witir, tahajud dan lainnya, itu akan menghapus dosanya yang telah lalu. Namun juga jika orang itu sakit, tidak bisa ke masjid berjamaah, maka ada yang terakhir, yaitu man qoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan iman dan menghadap kepada Allah, maka dosanya pun akan diampuni oleh Allah. Tidak mesti dengan puasa, tidak mesti dengan sholat malam, tetapi bisa dengan amal-amal soleh yang lain. Ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar misalnya, ketika kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita berinfak, bersedekah, silaturahmi ke tetangga, bisa jadi itu adalah amalan yang bisa menghapuskan dosa kita. Akhirnya jamaah Jumat rahimakumullah, jika ada alas kaki, jika ada sendal yang bisa dibawa mati, bukanlah sendal yang kuat, bukanlah sendal yang mahal, tetapi sendal yang sering kita bawa untuk beribadah ke masjid Allah. Jika ada sebuah alas tutup kepala, ada topi yang bisa dibawa mati, bukanlah topi yang paling tahan menahan panas, bukanlah topi yang paling gaul di dunia ini, tapi yang adalah kopiah kita, peci kita, songkok kita yang kita bawa untuk beribadah kepada Allah. Jika ada baju yang bisa dibawa mati, tentunya bukan baju yang mahal, bukan tentunya dari baju yang dibeli dari butik yang termahal, tetapi adalah pakaian baju kita yang kita bawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jamaah Jumat rahimakumullah, kita pulang hanya terbungkus dengan kain kafan di badan kita, hanya amal soleh yang menemani kita nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, memaksimalkan ibadah Ramadan ini, dan kita bisa wafat dengan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.